atau para wadir, ada beberapa wakil direktur nasional, mungkin disebut akademika dan teman-teman, dan terutama yang sangat kami cintai juga dan kami banggakan, pemuda-pemuda Indonesia yang akan memiliki masa depan cerah insya Allah untuk mengawal Indonesia di tahun 2045. Saatnya untuk kalianlah pewaris dari negara ini, dari pemerintah ini, dari bangsa ini, khususnya di dunia pelayaran. Mungkin saya lebih banyak novel. Nah, kalau tadi Pak Wakil mengatakan itu maksudnya untuk nyiapin HP, itu nanti ada di situ, ada YouTube saya di subscribe, tapi nanti ada tulisannya. Saya di sini sebetulnya bukan sebagai yang lebih tahu lah, ya. Artinya saya juga begitu banyak penuh kelemahan-kelemahan. Kita hanya sharing, setidaknya tadi saya sempat tanya ke beliau bahwa memang ini adalah satu sekolah juga menerima Polbid, disampaikan terus jumlah semua taruna 600-an kurang lebih dan sebagian besar hadir di sini itu dari lulusan-lulusan sekolah menengah yang kemudian berusaha untuk menambah masa depan di Poltek, namanya Poltek Hall ini, Poltek Hall Banten. Nah, ini adalah sebuah pilihan masa depannya, saya kira sangat betul ya, karena apapun dunia ini kan tidak hanya di Indonesia saja, ada nuansa yang lebih dari itu. Khususnya pada saat teman-teman atau adik-adik atau sahabat-sahabat saya semua ini akan menjadi pelaut. Kenapa? Karena memang kalau dari sisi itu pilihan karir profesi pelaut ini sangat spesifik. Mungkin kita punya pesaing di dunia model ya, karena memang profesi juga bentuknya ada pro atau tidak seluruh Indonesia. Lalu juga kalau di kejayaan masa lalu sekali, kalau kita melihat misalnya bagaimana Columbus menyeberang antar benua sampai menemukan Amerika, itu kan memang di era-era itu. Kalau kita kapal ini sih Sriwijaya Majapahit itu juga di era-eranya. Di saat sekarang ini lebih kepada orang-orang yang mencintai profesi itu. Saya selalu melihat kalau ada mbak-mbak ini kan banyak di depan cewek-ceweknya itu. Kalau saya perhatikan beberapa komunikasi di selain Poltek ini, di Semarang, di SIP, para taruna itu lebih kepada memang karena menginginkan profesi sebagai rasa cintanya. Nggak mungkin akan tertarik kalau diperintah oleh orang tuanya, kalau dipacarnya, nggak mungkin. Kenapa? Karena ini profesi yang khusus dan nggak semua orang berani karena ada jiwa yang tersendiri untuk menyintai pekerjaan ini. Saya kan di laut. Saya waktu yang lalu sempat ketemu teman-teman pelaut juga baru lulusan sekolah dari sekolah-sekolah kita juga, karena BSD ini punya 27 sekolah ya, ada sekolah pelautnya itu pelayaran, ada mungkin 67, saya lupa tepatnya, ada juga yang swasta di bawah binaan kita, itu juga mereka bayar yang kemudian baru 8 bulan pulang. Bahkan waktu kami menyeberang ke Lampung, ketemu nahkodanya itu ngobrol, beliau itu kalau tidak salah dalam sebulan atau apa itu kesempatan pulangnya sebentar. Nah, artinya 90% ada di laut, di kapal maksudnya. Yang kemudian mau di negara manapun, kecuali cuacanya berbeda, tapi kalau di tengah keheningan yang dilihat adalah horizon antara bumi dan langit, di mana buminya adalah air. Nah, ini kalau tidak punya rasa cinta yang luar biasa, itu pasti dia akan menjadi tidak kuat dalam nuansa itu. Memang banyak plusnya, itu banyak. Beberapa teman-teman yang sudah menjadi ujian tinggi, kapten dan sebagainya, bisa saja mereka berkarir di pemerintahan. Apalagi sekarang. Ini saya lebih kepada background untuk memberi semangat adik-adik kita. Sekarang itu pun kalau toh seandainya misalnya seperti para wadir ini misalnya menjadi pegawai, itu memungkinkan karena ada SN ya, di mana ada pegawai negeri, ada P3K. P3K-nya itu pun bisa lebih dari 35 tahun usia masuknya.
Kalau bagian negeri kan 35. Kalau teman-teman ada yang kita lulus berlayar, mungkin masih kepala 2 ya, atau kepala 3, angka usianya itu masih 5 tahun bisa ya, menjadi pegawai negeri yang PNS, sehingga sudah masuk menjadi kapten misalnya. Kan ada beberapa termasuk beliau lah, para pimpinan ini kan kapten-kapten yang menjadi top leader di kapal dan di pemerintahan, di sekolah juga menjadi sebagai bagian dari unsur pimpinan. Nah inilah harapan-harapan yang memungkinkan. Selain memang bisa di kapal ya selamanya ya, ini kan pilihan-pilihan lah. Nah, jadi artinya masa depan yang kalian pilih itu adalah masa depan yang sangat-sangat benar. Yang tadi saya sampaikan lebih kepada begini, sebagian di negara-negara maju di Eropa, Amerika dan sebagainya mungkin, karena saya tidak melihat data spesifik, tetapi yang tidak adalah pada saat mereka tidak terlalu minat di dunia pelayaran, disitulah kesempatan kita bisa menjadi yang terunggul. Sebagian dari kapal-kapal tadi saya ngobrol sepintas, ada kapal Royal Caribbean, kemudian Queen Elizabeth yang kemarin sandar di Jakarta itu kan juga sebagian ada ABK-nya orang Indonesia. Maka tentunya yang dikuasai pasti kalau di era sekarang kan berubah ya, bahasa otomatis Inggris, dan mungkin plus yang selain itu silakan bisa digali sendiri melalui sarana yang bukan untuk otodidak belajar bahasa asing. Bisa saja, karena salah satu kebetulan anak saya juga bisa bahasa asing tanpa melalui kursus, dengan modal HP bisa lah, artinya banyak cara-cara. Dan bahasa teknologi yang mungkin saya tidak dalam modul apapun, namanya bahasa bukan modul, bahasa apa ya, komputer teknologi maksudnya. Ini yang tidak ada di sana. Tadi saya gambarkan, manakala mereka sudah menginginkan profesi yang tidak melaut, berarti kan kita semakin terbuka untuk mencapai posisi tertinggi dalam dunia pelayaran. Yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan mencoba begini. Saya yakin pasti adik-adik ini sudah terlalu matang ya, untuk menerima bagian dari pelajaran-pelajaran oleh dosen yang semula kata beliau tadi instruktur menjadi dosen, dan seterusnya itu banyak nuansa teknis karena jurusannya ada nautika, teknika, yang dan sebagainya. Nah, kebetulan saya dengan segala kebodohan dan kelemahannya memiliki latar belakang hukum. Artinya, kenapa beliau tadi sampaikan pentingnya begini? Pentingnya adalah bahwa apapun dimanapun kalian ini berada, mau di kapal dalam negeri, kapal luar negeri, atau di perusahaan pelayaran sekalipun, tidak akan mungkin lepas dari nuansa yang berkaitan dengan hukum. Artinya bahwa sebetulnya kalau kita bicara itu sejak lahir sudah ada ikatan hukum dalam bentuk, bahkan belum lahir pun sudah ada orang tua kita disebut sah apabila legitimasi melalui buku nikah. Adik-adik sah sebagai seorang manusia dalam keluarga negaraannya kalau memiliki yang namanya akte. Katakanlah Pak Yanto Wadid sah legitimasi posisinya sebagai pimpinan di sini, ada SK-nya. Nah, teman-teman semua adik-adik ini tentunya harus paham pengertian terhadap regulasi. Saya ambil lebih mengerucut khususnya di bidang pelayaran, karena nanti akan berfungsi sebagai pelaut-pelaut. Bicara itu berarti coba di layar itu ini tidak harus nanti mungkin bisa lah diminta ke Mbak Nuki atau ke teman-teman saya, ada Mbak Nita sama Mas Hasto itu, tanya aja apa namanya, bukan apa itu untuk mendownload ini sebagai pegangan saja, karena ya tidak mungkin lah keluar di ujian. Namun demikian, kalau kita itu menjadi bagian dari domain publik milik masyarakat dan berguna dengan masyarakat, jangan sampai lalu kalau ditanya benar-benar buta untuk menjawab. Sama lah, sering terjadi ada kalanya teman-teman para wakil dan termasuk saya mungkin aku masih menjadi staf naik kereta api, atau sekarang pun kalau iseng naik kereta api pakai seragam begini ini karena ditanya oleh masyarakat, Pak, misalnya jurusan Depok mana, Bekasi mana? Kita nggak boleh ngomong tidak tahu, nggak tahu. Carilah cara untuk tahu, berhubung Pak,
nanti pura-pura kemana terus datangi lagi orang itu menjelaskan, oh Depok ke sana atau ke Gambir, Pak ke Jogja mana, jalur 1 atau 2, cari dulu pastinya, lalu 1 Pak atau 3 Pak, jangan ngomong nggak bisa atau nggak tahu, karena terjadi suatu saat ada teman saya ngomong nggak ngerti, dia langsung blunder. Kalau orang Jawa itu berempat atau protes atau ya kecewa lah, tahu pakai seragam, tahu apa dari kantor nggak beres, kan tidak baik. Karena nggak mungkin ngerti jurusan kereta di mana, bahwa kita bukan orang kereta api. Nah, kembali ke yang itu, bayangkan kalau suatu saat teman-teman berurusan dengan hukum lalu tidak tahu masalah undang-undang pelayaran itu apa sih, nomor berapa. Nah, itu yang ingin saya sedikit gambarkan. Paling tidak bisa menjadi bagian dari memori kita, terutama yang punya fotografi memori, ya, mengingat dalam sel otak kita di sekian ujung sentimeter otak untuk ada pelajaran ini, karena dia bukan prodi ya, tapi justru itulah kalau saya memberi pengetahuan yang terkait dengan teknis kapal, ya namanya sok tahu lah, ngarang lah. Nah, ini yang kami coba untuk kenalkan. 17 memang lama sih, tapi apapun hukum positif mengatakan bahwa semua orang harus tahu hukum, harus tahu hukum, sehingga tidak boleh dikatakan saya nggak ngerti Pak, karena ajas fiksi hukum tersebut sudah melekat menjadi kesepakatan, dan kemudian secara administrasi undang-undang masuk dalam lembaran negara, artinya bisa diakses oleh baik presiden maupun masyarakat. Ya misalnya kalau disebut literatur, misalnya masyarakat main industri, masyarakat jalanan harus tahu. Kalau nggak tahu tidak membebaskan dari pengertian tuntutan hukum apabila ada perkara-perkara yang larinya ke pengadilan, baik perdata, pidana maupun yang lain, urusan negara dan sebagainya. Nah, 17 ini melingkupi semua, mulai ke pelabuhanan, ke pelautan dan semuanya, termasuk juga SDM yang tentunya nanti ada dalam struktur lebih rendah, yaitu PPBP-nya. Jadi gini ya, teman-teman harus tahu, Indonesia ini kan negara yang begitu banyak hukumnya. Hukum dalam arti aturan. Kalau di Inggris mengikuti common law, di sana lebih kepada ada namanya jurisprudensi atau tata cara kenegaraan atau tata cara aturan yang tidak tertulis, tapi menjadi semacam diteruskan secara turun-temurun dan secara legasi. Bahkan sistem hukum kita pun di sana menggunakan mekanisme keputusannya oleh juri. Jadi hakim itu kayak moderator. Kalau di sini kan enggak. Coba cek kasus Sambo kan, mau apapun saksi dan terdakwa dan pembela tetap ponisnya di hakim. Kalau hakimnya nggak adil ya bisa terjadi dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi dalam kita. Kita kebetulan pakai Eropa kontinental karena Indonesia dijajah oleh Belanda cukup lama ya, 3,5 abad. Salah satu warisan legalitasnya adalah perdata dari Van Wetboek, kemudian juga pidana ya, Wetboek van Penghandel. Nah, undang-undang ini yang relatif baru itu, dan dia tetap berlaku selama belum dicabut, maka dinyatakan tetap berlaku. Mencabut aturan harus dengan instrumen hukum yang sama. Kalau undang-undang dicabut dengan undang, atau lebih tinggi lagi apa, undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini nanti akan mengalir ke keselamatan di Mahkamah Pelayaran sepertinya, supaya ada gambaran besarnya, supaya nggak ujug-ujug kalau orang ngomong. Undang-undang dasarnya itu adalah kalau ini misalnya badan hukum atau badan entitas tertentu ada AD/ART-nya, kalau perusahaan ada, kalau BNU ada statutannya. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga negara kita ada di undang-undang dasar, atau dia adalah statut fundamental norm. Nah, kalau di atasnya kan Pancasila. Apa membedakannya? Kalau Pancasila tidak membumi, dia lebih kepada norma ideal. Sudah ada membumi undang-undang dasar, membumi lagi undang-undang. Ratusan undang-undang, kemarin lebih sekian banyak ribu, sehingga Pak Jokowi mengatakan terlalu banyak undang-undang di negara ini, maka dilahirkan salah satu dirangkum yang namanya Omnibus Law. Jadi ada cerita-ceritanya itu,
deregulasi dan sebagainya itu ada kaitan-kaitan tidak lalu kemudian diatur mentah-mentah gitu. Nah, undang-undang yang diproses sejak jauh Belanda apa berlaku ya berlaku selama Bali cabut. Misalnya ada kodifikasi undang-undang tahun 1945 itu banyak, namanya regulering ya, atau Stadblad. Nah ini undang-undang Belanda selama Bali cabut tetap berlaku. Misalnya Mahkamah Pelayanan pun ada dasarnya undang-undang tahun 215 nomor 215 tahun sekian itu namanya ordonansi, jadi masih fantuk, jadi itu bahasa Belanda Pak. Nah seperti itulah yang ada di sistem hukum kita. 17 ini memang melalui perdebatan yang panjang karena rata-rata hukum itu sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan saat ini setelah sekarang berjalan. Contoh sekarang, ambil aja case yang mengatur di undang-undang daerah atau undang-undang darat lah ya, kalau kita lebih gampang. Di sana belum diatur tentang masalah ojek mobil listrik misalnya, drone misalnya. Sekarang sudah ada teknologinya. Bagaimana sebuah kondisi kecepatan teknologi itu sulit terantisipasi oleh aturan-aturan yang memang dinamikanya luar biasa. Bagaimana kendaraan otonomus tanpa awak, ya, tanpa ada pilotnya, tanpa ada nakodanya. Dulu saya ada kesempatan sekolah di Prancis, itu naik kereta api, tapi cuma 2 rangkaian, itu nggak ada ininya, nggak ada masinisnya tuh. Ya kalau anak nakal, misalnya naik nggak bayar, misalnya selama nggak ketangkep gitu. Sudah ada, kita kan baru masih akan. Nah, yang seperti ini memang merupakan bagian dari fakta-fakta yang tidak terhindarkan. Ini sudah berapa tahun? Berapa? 14 tahun ya. Mungkin bisa saja ada penyesuaian kembali terhadap aturan itu. Nah, di undang-undang tersebut itu diterjemahkan dalam PP-nya, yang kemudian PP-nya itu ada kurang lebih 9 yang harusnya lahirnya 2 tahun tapi menjadi 4 tahun, tapi ya nggak masalah karena itu kan kondisi-kondisi yang dinamika dalam pembuatan prosesnya. Kenapa? Membuat undang-undang itu harus melalui DPR. Ini agak teman-teman tahu lah, pengetahuan umum aja. Kenapa DPR? Karena undang-undang adalah aturan yang boleh mengenakan sanksi pidana. Pidana ini adalah sebuah norma pasal aturan yang berdampak kepada tanda petik rasa tidak nyaman, rasa rugi bagi yang terkena. Misalnya aturan mengatakan kalau saya menginjak sepatunya Pak Wadir dihukum membayar 1 miliar, boleh tak? Boleh saja. Loh kok saya nanya Pak? Iya, untuk melahirkannya itu harus izin oleh rakyatnya. Loh siapa? Loh saya kan rakyat, kita semua ini rakyat, cuman berprofesi. Rakyat sebagai wadir, rakyat sebagai taruna, rakyat sebagai ketua mahkamah, itu rakyat semua. Nah, rakyat sebagai non-sewu pemulung sudah diizinkan oleh mereka. Loh kapan mereka ngomong Pak? Mereka ngomongnya melalui DPR dalam bentuk langsung, jadi nggak muat begitu. Dalam bentuk waktu kita pemilu anggota legislatif, kita mau menyuarakan, mempercayakan mulut kita kepada anggota DPR. Satu anggota DPR mungkin kurang lebih hampir 500 atau 600 ribu kursi, dapat satu kan. Nah disuarakanlah oleh mereka, sehingga kalau ketentuan pidananya mengatakan apapun bentuk sanksi pidananya sudah dianggap setuju rakyatnya gitu. Tapi kan nggak saya kira diinjak sepatu membayar 1 miliar kan enggak. Artinya benar, kalau nggak undang-undang nggak boleh memuat dana. Loh BPA ada Pak? Ada, tapi mencuplik langsung tanpa menambah, mengurangi, merubah norma aturan pidananya. Peraturan menteri nggak boleh. Jadi dalam teori hukum ada Hans Kelsen, ya, itu adalah ya kalau orang kimia fisika itu kan E/mc kuadrat Albert Einstein gitu kan. Kalau kapal mungkin apa itu Pak Galileo saya nggak ngerti, tapi pasti ada teori-teori dasar. Nah kalau hukum Hans Kelsen menyambut bahan aviasi sarjana Jerman, yang kemudian dia membuat namanya Stupen Bau Teori, tata urutan undangan kayak piramid.
yang tinggi tidak boleh dikalahkan oleh yang rendah. Jadi undang-undang ini sangat tinggi karena melalui pendapat dari rakyatnya. Lalu baru kemudian ada PP, Perpu masih ada untuk hal yang mendesak darurat, lalu peraturan pemerintah. Nanti coba Mbak Dwi tadi yang biru ya. Nanti di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada berapa banyak itu. Nah, maksud saya kalau ada waktu senggang, tolong adik-adik ini membaca juga, googling aja, Google di HP-nya, misalnya tentang apa, saya lupa itu tentang pelaut itu kalau nggak salah angkutan perairan. Nah ini kan relevan. Oh ternyata seperti ini loh. Dunia kan saya tekuni nantinya. Kan ya tapi tidak harus detail, artinya kan misalnya bisa mau kawin sekarang banyak undang-undang perkawinan kan tebel banget gitu kan gitu. Minimal ketahuilah ini. Nah itu sampai ada PP 64 itu tentang apa itu angkutan perairan ya, kemudian lingkungan maritim, kemudian ke pelabuhanan. Nah, dan memang PPP ini adalah sebagai dasar hukum untuk apapun yang menjadi bagian dari penerapan di lapangan. Coba Mbak Nuki cari bahan yang ada jumlah kapal atau pelabuhan kita yang tulisannya kecil-kecil. Nah, ini coba ya dari yang awal tulisannya itu yang awal adalah, nah jadi gini, ini sebenarnya memang lebih kepada teori-teori tapi bagian dari sejarah dunia, di mana memang nanti teman-teman itu akan menjadi bagian dari gambar seperti ini, tulisan gambar ini. Coba ya, misalnya teori lama itu kan dulu laut itu kan tidak memiliki, laut itu bebas. Itulah kenapa Christopher Columbus dan sebagainya itu berlayar sampai menimbulkan sebuah teori berbeda yang awalnya laut dikira lurus, kotak, lalu menjadi bulat. Begitu bertentangan pandangannya, maka dihukumati saat itu. Jadi saat zaman ke-8, era di mana gereja lebih unggul dari keilmuan karena dominasinya ilmu yang tidak sependapat dengan gereja di saat itu. Di negara-negara Eropa, kekaisaran masa lampau bisa dibakar, dibunuh, termasuk buku karya buku-bukunya Nicholas Copernicus dan sebagainya lah, cerita-cerita lama, tapi ini fakta. Nah setelah itu baru ada lagi yang mengatakan, karena Laut Alexander 1493 nggak ada di sini lain, itu ada perjanjian yang mengatakan laut dibagi. Tapi siapa? Itu adalah superpower saat itu. Jadi kalau sekarang Rusia, Amerika ya, sebagai superpower dunia di era modern, mungkin Cina, nah Spanyol, Portugal, dia punya begitu banyak dermaga kapal, armada kapal. Sebagian dari harta karun yang ditemukan itu sebagian besar kapal mereka, baik dalam pelayaran damai maupun pelayaran untuk tujuan perang, atau memang kapal-kapal perang di zaman lalu. Karena memang sudah demikian majunya, karena pesawat belum diciptakan. Pesawat kan Oliver Wilbur kan baru saja. Nah, baru saja dalam waktu setelah kapal. Karena ini kan prinsipnya mengambang kapal. Kemudian juga baru ada yang namanya Proteus, itu laut dikuasai oleh siapa yang menguasai. Itulah timbul yang namanya pola-pola kolonisasi, penjajahan. Karena dulu kok bisa ya ada negara Prancis punya wilayah di sekitar Filipina ya, ada itu. Namanya yang dijajah. Hongkong, jejak ini kan jauh jarak, tapi itulah selama memang dilepas ya bisa saja, tapi kan sebagian sudah dimerdekakan karena memang ada nuansa dari human right oleh PBB, maka tidak lagi ada penjajahan. Kemudian juga setelah itu baru dapat dimiliki. Konteksnya adalah coupling-couplingnya itu dalam artian per negara, yang kemudian muncullah yang namanya kedaulatan. Dulu awalnya laut 3 mil itu adalah penguasaan kedaulatan sepenuhnya oleh wilayah laut, pantainya selebar 3 mil. Kok 3 mil? Karena dari mana? Itu adalah sejauh teknologi meriam saat itu. Jadi bola meriam pentol itu yang kalau di musim gajah ada kayak apa, besi, kadang ada kayak gambar tangannya kayak porno gitu ya. Nggak tahu simbolnya tangannya ya maaf gini gitu kan. Ada patung di benteng-benteng Portugis di Indonesia ya.
Itu pakai bola yang disulut lalu terlempar bola besi yang ada apinya, itu 5 kiloan meter. Sekarang ICBM nuklirnya Korea Utara yang konvensional, apa namanya, antar benua ya, misil antar benua itu sudah bisa 200.000 kilo. Dibaca dari sana Indonesia habis kota besarnya bisa, atau Amerika dari pangkalannya yang terdekat bisa. Dulu itu 5 kilo sudah luar biasa, muncullah 3 mil. Setelah itu baru 12 mil kan, di era modern beberapa perjanjian-perjanjian. Nah, kemudian juga muncul landas kontinen ya, karena apa? Bagian dari yang ke bawahnya siapa yang menguasai? Boleh negara, lalu boleh yang kepemilikan bersama untuk alam ZEE namanya. Asal tidak untuk kepentingan perang ya. Lalu kemudian juga yang modern UNCLOS ya, tahun 82, kemudian 58 masih ada konvensi berlaut awal yang pertama, kemudian tahun 60 gak ada hasil, hanya untuk lebih kesepakatan. Kemudian juga kawasan Nusantara ini kita harus ingat deklarasi Juanda. Siapa? Ya pasti Juanda. Lalu kemudian yang paling modern Pak Muhtar Kusumaatmadja. Ini yang membuat kita bisa bersatu. Bersatu di mana Pak? Antara Jawa dan Kalimantan ada nggak laut? Ada. Kalau antara Jawa dan Sumatera namanya selat, kecil itu Pak. Mungkin sekian mil, bahkan kalau kita Selat Bali pun berdiri di Ketapang, Gilimanuk udah kelihatan Balinya. Tapi di pinggir pulau Jawa Utara nggak kelihatan Kalimantan, tengahnya itu laut. Dulu sebelum ada Pak Asif Lagusti dari Pak Muhtar Kusumaatmadja mantan Menlu yang meninggal sekian waktu lalu itu, kakaknya yang menteri KKP awal ya, Kusumaatmadja juga namanya. Itu kalau negara kita yang tengah-tengah itu laut internasional. Jadi kayak ruangan ini ada toilet, di tengahnya ini masyarakat siapapun boleh masuk. Nah sekarang kan enggak. Kalau masuk izin Pak, seperti karena ini kampus ruangannya Poltek. Nah itu dulu enggak, itu Laut Indonesia itu. Tengahnya bolong. Diperjuangkan menjadi, itulah yang kemudian kalau digambar peta besar itu selalu ada kan wilayah teritorial Indonesia. Jadi pinggiran airnya itu yang di luar kita garis lurus ya, garis lurus ke kanan ke kiri lalu ke depan sampai ke pantai itu menjadi 12 mil terus. Nah itulah sehingga muncul angka lupa saya 5 juta sekian kilometer persegi luasnya dengan panjang pantai hampir sekian juta. Nah inilah yang membuat Indonesia menjadi utuh, kawasan Nusantara menjadi utuh, satu kesatuan, nggak lagi ada lubang-lubangnya oleh Pak Muhtar Kusumaatmadja. Nah kemudian juga yang terakhir ini dan seterusnya. Nah kembali ke yang tadi saya sampaikan bahwa coba itu kapal di Indonesia ya kan 72.000, nasionalnya 37.722. Begitu memang kapal tidak harus memang nasional, karena apa? Beberapa anak-anak kita itu sekolah sekolah di manapun, pelayaran maupun pariwisata terjadi kapal-kapal asing tadi, bahkan kapal pesiar yang sampai tingkat 7 seperti Hotel Terapung lah ya. Ada deck helikopternya, ada kolam renangnya, ada lapangan mini golfnya, udah lengkap lah, kayak pulau, memang pulau berjalan tapi kayak kota atau Hotel Terapung. Nah bayangkan itulah masa depan teman-teman semua, dengan catatan pasti lulus baik minimal, apalagi pendidikan terbaik, dan dalam sekolah selama pendidikan jangan sekali-sekali berantem ya, karena kalau berantem tentunya dikenakan aturan yang sangat merugikan adik-adik secara akibatnya karena perbuatan. Be man ya. Jadilah laki-laki, be gentleman, artinya jadilah kalau bersalah yang mengakui, untuk supaya tidak bersalah jangan melanggar, kan begitu. Kalau ada hukuman misalnya bagi yang berantem dihukum mati misalnya, kan hukum menangguhkan dia gampang, jangan berantem, kan gitu. Bagi yang pulang malam begadang mabuk dikenakan denda 1 miliar, kok ya jangan melanggar mabuk atau pulang malam, kan gitu. Jadi menyikapinya positif, dibalik, jangan menyentuh aturan yang melanggar dengan sanksi besar itu kan. Nah, selama itu tidak dilakukan, ikuti pelajaran terbaik, insya Allah lulus dan bisa mencapai
menggapai masa depannya yang sangat cemerlang. Di kapal asing itu mungkin Pak Adit sangat tahu berapa juta per bulannya, bisa ngirim sebagian orang tuanya untuk memberikan pengabdian kepada yang melahirkan kita, sebagai juga uangnya untuk diri sendiri. Tapi pula kalau khusus di dunia lain bisa buka modal, usaha, ukur, artinya apapun itu memungkinkan. Karena ini sekolah-sekolah khusus. Kalau kampus umum, bayangkan fakultas ekonomi udah berapa ratus di Indonesia ya kan? Paling eksklusif AKB kan, anaknya satu, makanya ada sistem angkatan, adik kelas. Anaknya itu doang 5 gelar. Nah, kalau ini ada banyak tapi tidak sebanyak kampus umum. Maka jagalah dengan baik, yaitu apa? Diri sendiri, alma mater. Sehingga alma mater dan diri sendiri itu menjadi satu satuan, sehingga akan mendapatkan masa depan yang ada di tangan kalian, tidak di tangan orang lain. Tentunya melalui ikhtiar dan doa ya, dan hubungan baik dengan Tuhan, dengan Allah harus dijaga karena itulah yang menentukan segalanya. Lanjut lagi apa lagi ini? Kira-kira apa yang lain? Karena memang audiennya kan anak-anak sekolah, makanya saya harus cari yang agak pas. Nah, sebenarnya kalau ini begini teman-teman, adik-adik lah terutama, sebetulnya memang pada saat tadi sempat disinggung oleh Pak Wadir bahwa aspek-aspek keselamatan ya. Contoh ini, Mahkamah Pelayaran itu adalah lembaga yang mempunyai tugas fungsi untuk melakukan persidangan atau pemeriksaan lanjutan atas nahkoda dan perwira kapal yang patut diduga, ini bukan bahasa Indonesia ya, bahasa pengertian secara normatifnya, karena kalau Indonesia harus diapalin plak gitu. Yang kemudian profesi tersebut apabila tidak dilakukan dengan baik, good seamanship, itu terkena sanksi. Sanksinya ini memang secara sudut pandang sepintas sepertinya maksimal 2 tahun itu angka tidak besar sepertinya. Namun bagi yang terkena ini adalah kematian perdata. Sekolah sekian lamanya di sekolah pelayaran manapun kemudian kena itu, maka dia menjadi pengangguran dalam waktu pengenaan sanksi tersebut. Bisa dibayangkan, dapurnya nggak betul, keluarganya nangis, anaknya mungkin bisa terganggu sekolahnya karena apa? Kepala rumah tangga sebagai bagian dari penghasil rezeki itu menjadi nganggur karena divonis oleh mahkamah pelayaran. Nah, inilah fungsi mahkamah pelayaran yang memang di Indonesia hanya satu. Biasanya semua mahkamah pasti satu ya, Mahkamah Agung ya satu, Mahkamah Konstitusi cuma satu. Hanya bedanya dia tidak masuk dalam skema peradilan umum. Kenapa? Karena peradilan umum adalah peradilan yang berlaku kepada semua profesi tanpa membedakan karakter profesinya. Artinya siapapun yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan masuk ke dalam pidana umum. Siapapun yang berkaitan dengan pelanggaran, keberatan misalnya utang-utang nggak bayar, selama nggak memukul yang diutangi atau yang mengutangi kan tidak pidana, itu ke perdata pengadilan negeri. Lalu tata usaha negara, siapapun yang terkait dengan masalah ketidakpuasan dalam penerimaan SK basic tadi, basicing tadi, bisa mengajukan ke tata usaha negara. Kalau peraturan perundang-undangan 17/2008 apabila ada pasal yang mengatakan misalnya tadi apabila nakoda misalnya dilarang pulang rumah, apabila pulang didenda, itu kan melanggar hak asasi manusia, melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Diajukan gugatan terhadap pasal itu, bukan orang ya, pasal itu kepada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau peraturan undang-undang atau di bawahnya itu perselisihan dalam pasalnya antara penafsiran dan versi kita, jadi kan ke Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Pelayaran ini tadi kecelakaan kapal, dugaan karang kandas kebakaran itu ke sana. Contohnya dari ketentuan keselamatan adalah
suatu saat terjadi ada maling atau intinya perwira kapal. Pada saat kapal terbakar, bahkan kapalnya kapal tanker dari Pertamina ini, mematikan api dengan menginjak oleh sepatu dan kakinya seperti ini. Memang apinya padam, namun dia tidak sebagai good seamanship, sebagai pelaut yang betul baik dan profesional, tetap dikenakan bila itu. Nah kalau ya kebetulan aja mati, kalau enggak malah kakinya terbakar. Dan bukan itu gitu. Kan ada BST dan sebagainya, dan juga cara pemadaman api. Nah yang seperti tadi ini berarti yang seperti itulah yang selalu harus dipraktekkan, bahwa dunia kapal, di atas kapal terutama, adalah dunia yang berbeda dengan di daratan yang relatif begitu banyak varian-variannya. Di sana tidak bisa seenaknya. Bahkan nakoda pun adalah kepala negara tertinggi di atas kapal itu, bisa merebutkan akta kelahiran sementara, bisa menangkap penjahat sementara, menjelaskan ke api dan seterusnya. Jadi itulah kewenangan. Karena apa? Karena sudah di kapal, yaitu negara dengan bendera yang dilibatkan. Maka berlakulah hukum di sampai ke pinggir kapal itu, termasuk ke dalam awak kapalnya. Nah, maka hati dalam aspek keselamatan ya. Jadi benar-benar lakukan sesuai prosedur SOP yang diajarkan di sekolah ini dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya maupun penyebarannya. Jadi jangan lalu mengarang untuk ambil jalan lintas lain, apalagi yang sifatnya agak lebih dari itu. Contoh kemarin kami menyidangkan, saya agak lupa kapalnya ya karena itu juga banyak bersidang, karena semua warnanya ke Mahkamah Pelayaran. Salah satunya adalah nahkoda yang kemudian sempat tertidur. Bahkan tertidur bukan sempat ya, namanya tertidur, tidak tidur tidak sengaja, tapi tidur aja. Salah nggak? Tanda petik ya, saat tidurnya nggak salah bagi manusia, tapi bagi nahkoda ada saat tertentu yang dibolehkan. Dengan kata lain sama, kalau naik kereta api ada tank, itu ada. Kalau yang sekali setiap saatnya ada beberapa waktu dia narik, ada kayak pentolnya ya. Agar yang di darat itu tahu masinisnya sedang tidak tidur. Kalau sekali lama nggak ada sinyal ditarik, itu di komunikasi ditelepon dari sentral sana, Pak masinis sedang ngapain nih? Karena kalau tidur itu kan berbahaya. Kalau secara manusia itu alami loh gitu. Ya kalau memang ngantuk aneh, jadilah misalnya kerja di perpustakaan kan tidur. Kalau di nahkoda jangan, nah itu kena karena tidur kemudian kapalnya menjadi tuburan. Hati-hati bang. Jadi hati memang adik-adik yang memilih profesi ini, profesi yang relatif syarat dengan aturan. Kenapa kok diatur? Ya kembali, kalau saya naik motor sendiri, saya kebetulan hobinya naik motor trail sendirian ya, itu mau motornya dimasukkan selokan, nabrak pagarnya sendiri, loncat sendiri, nggak ada masalah karena tidak membawa penumpang, tidak berdampak kepada aspek keselamatan publik. Tapi manakala seorang supir angkot, lalu penumpangnya 9, supir bis penumpangnya 50, supir kereta api, berbagai macam sebutan, masinis, pilot, nahkoda itu harus sudah tunduk pada aturan di mana dia bekerja sejak masuk dalam ruang lingkup dan kemudian bergerak dari origin to destination. Nggak bisa saya tanya pilot atau ATC yang paling rawan, dan pilot karena berantem sama pacarnya malam minggunya terbang, udah mau dia frustasi mau bunuh diri, ya silakan aja kalau sendirian gitu. Jangan kalau di udara 400 penumpang Boeing lalu nabrak gunung, karena terjadi apa pilot atau juga karena memang ada pertanyaan dengan pacarnya dan memang bunuh diri, ada surat wasiat. Bayangkan 400 orang nggak bersalah itu mati kan. Nah ini loh, itulah betapa sangat pentingnya peran adik-adik nanti pada menjadi nahkoda atau apapun yang di atas kapal, karena nyawa orang awam yang menempelkan badannya dengan kapal itu tergantung kepada adik-adik. Kalau secara kehendak kan Allah kan, tapi kan manusia ikhtiar maksimal gitu. Itulah kenapa nahkoda harus keluar terakhir. Jadi banyak sekali. Kalau nggak seperti itu ya jangan memilih karir atau dunia ini kan, dunia kepelautan. Nah kemudian juga
memang mahkamah pelayaran ini pengertian khususnya adalah karena sebetulnya esensinya begini ya. Yang boleh mencabut SIM A, C, ya, B1, kemudian juga SIM yang umum ya, SIM angkutan darat itu adalah polisi. Siapa polisi? Yang menerbitkan SIM. Sama, nakoda yang bisa menerbitkan adalah pemerintah dalam perhubungan laut. Misalnya, makanya mencabutnya pemerintah melalui mahkamah pelayaran ini. Gitu. Nah, kalau yang selain itu, ahli perdata pidana adalah hakim. Atas apa pertama sama? Nah, hakim mahkamah pelayaran juga atas perintah undang-undang. Jadi tidak atas kewenangan sekehendaknya. Karena ada syarat-syaratnya, hakim pelaut menjadi ketua majelis sidangnya dan sebagainya. Nah, kemudian coba apa ya kira-kira? Nah, ini sebetulnya lebih kepada nuansa teknis ya, maksudnya bisa dipelajari sendiri. Saya hanya lebih kepada ingin menekankan begini, bahwa sebetulnya yang adik-adik nanti akan jalani sudah tinggal 1 atau mungkin 2 tahun lagi, itu lakukan secara profesional, lakukan secara punya sikap keyakinan dan ilmu yang dipelajari dan diyakini dan dikuasai. Jangan karena situasi yang tidak terduga tapi belum mengambil inisiatif yang tanpa prosedur. Karena di sini di tracking terhadap profesionalisme dalam aspek perwira laut. Karena kan ketahuan kalau tidak sesuai dengan prosedur tadi ya. Memadamkan api, kemudian juga misalnya kayak kemarin sepanjang yang terakhir kapal dari BUMN kita itu kandas, ternyata mualimnya itu yang salah mengambil keputusan dan tidak lapor nakoda, ada menjadi kandas apa. Lalu juga ada yang harusnya ke kanan, yang satu malah ke kiri, jadi termasuk juga nanti kalau ada yang menjadi profesinya menjadi pada ujungnya misalnya pilotis atau pandu. Jadi bahkan walaupun tanggung jawabnya nakoda tapi pandu sebagai supervisor harus benar-benar melakukan pematangan dalam bidang keilmuannya tadi. Jadi silakanlah di sini kan tersedia laboratorium, para dosen-dosen yang pakar di bidangnya, buku-buku yang bisa dipelajari tanpa batas ya, sebanyak ada waktunya, silakanlah. Jadi ingat, profesi yang ada di sini ada profesi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sama dengan dokter kan nggak sembarangan kan, nyuntik atau lupa aja mengeluarkan udara dari pipetnya, bisa kena emboli kan, jadi hati-hati banget. Jadi profesi-profesi yang memerlukan skill khusus dengan tanggung jawab besar yang tidak boleh main-main karena menyangkut bukan nyawanya sendiri, nyawanya orang lain. Dan nanti di tahun 2045 di mana dalam hitungan-hitungan akademisi ekonomi itu penghasilan kita menjadi hampir 300 juta setahun kalau salah. Kalau sekarang kan yang 50 juta sebulan itu kan negara skis. Indonesia kan mungkin masih lupa saya mungkin 12 juta atau berapa, atau UMR-nya kali 12-nya kan. Mungkin berapa? 60-an lah. Itu nanti bisa bahkan masih 60 tahun ya. 30-an lah itu nanti bisa 300 tahun itu. Nah, di saat itulah maka generasi saya khususnya, kalau Pak Wasi masih transisi mungkin sudah tidak lagi mempunyai peran. Nah, itulah peran kalian-kalian semua, mau menjadi birokrat, menjadi profesional, mau menjadi pelaut, menjadi pengacara pelaut. Lo bisa nggak bisa lulus dari sini, misalnya sekolah di sarjana hukum yang apa bukan extension ya, apa namanya, lupa satu yang ada yang sifatnya itu sekolah sore ya, eksekutif, lulus menjadi pengacara pelaut sangat jarang. Ahli di bidang laut, ahli di laut kapal, dan ahli di bidang hukum itu sangat mahal itu. Kalau ada sih sini Pak soal burning tapi nggak banyak. Jadi artinya itu terbuka pilihan itu. Dan juga yang lain-lainnya, artinya bahwa kalau kita menekankan kepada hampir 500 orang ini, tolong masa depan sudah tinggal sekian langkah kaki dan tidak terlalu jauh. Tadi saya tanya,
Ada nggak yang nggak terserap? Sangat jarang Pak, bahkan mungkin tidak ada. Artinya kan tadi bisa bayar ribuan itu sudah menunggu tangan terbuka teman-teman semua. Tentunya melalui mekanisme proses ya. Apakah ada saringan tes itu ya pasti alami lah. Tidak ada di dunia ini yang dicapai dengan cuma-cuma. Pasti melalui perjuangan, karena memang itulah kodrat kehidupan. Orang mati aja itu pasti disaring yang terbaik termasuk akhirat dengan selamat. Orang lain pun disaring, yang terbaik lah yang menjadi bayi kan begitu. Begitu juga dengan adik-adik, yang terbaik lah yang menjadi unggulan. Karena yang tertinggi pasti sedikit. Presiden hanya 1, menteri hanya 34, ini kan tersaring. Nakoda terbaik hanya sekian, nakoda perempuan dulu Kartini, ya kan? Saya lupa apa Kartini, tapi kan ada seperti itu. Nah maka teman-teman akan bisa mencapai yang seperti itu. Coba lihat yang lain, aku kadang juga jujur aja Pak Wadid agak tidak mudah memberikan bantu teman-teman ini, karena kalau saya jelaskan tentang kepelabuhanan ya mungkin tidak terlalu mengena ya, walaupun ilmu itu juga pasti ada. Saya mau jelaskan mengenai misalnya yang kemarin saya sempat wawancara hampir 2 jam dengan salah satu konsultan masalah sirkosdat, kan tidak di dunia teman-teman ini, juga ada kita ini. Nah kalau kemudian terus kita juga ya ini, kalau mungkin masih ingat mungkin salah satu yang membedakan profesi kalian dengan profesi yang lain adalah peran dari PBB. Jadi kalian ini punya profesi yang keren. Semua aturan-aturan di bidang kepelautan dan penerbangan, 2 domain itu adalah dalam kewenangan penuh regulasi yang seamless standar dunia, harus sama secara internasional. Contohnya coba yang naik pesawat, selalu saja dikatakan kalau naik pesawat mau berapa kali naik pesawat, sedekat apapun jaraknya, Jakarta Bandung, Jakarta Lampung atau Jakarta Amerika, selalu diawali dengan kalimat pramugari yang memperagakan penggunaan sabuk pengaman. Selalu itu kan. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang berbeda. Loh Pak, saya mau naik pesawat yang tidak ada peragaan oleh pramugarinya. Nggak boleh seperti itu. Karena 2 moda tadi, moda pesawat terbang dan moda laut yang akan kalian tekuni nanti menjadi profesi di bidang kelautan itu adalah alat angkut yang bisa melintasi batas negara. Dan dalam pengertian domain publik karena penumpangnya lebih dari 1 dan sifatnya masif atau massal. Loh kan ojek bisa Pak, batas negara ya bisa, tapi kan bukan angkutan umum. Kita pun kalau naik motor melindunginya boleh-boleh aja, tapi kan tidak membawa keselamatan yang orang lain. Nah maka yang namanya laut nanti ada International Maritime Organization. Jadi ada IMO. IMO ini adalah salah satu badan dunia profesi atau klaster di bawah naungan PBB. Misalnya kalau kebudayaan UNESCO ya sekolahan pendidikan. Kalau dulu nanti tidak terlepas dari itu. International Labour Organization (ILO). Bagaimana yang namanya pelaut ini adalah aspek keselamatan, kalau di sana aspek tenaga kerja ini kan harus dikawinkan. Makanya ada Marine Labour Convention, macam-macam lah, MLC dan sebagainya. Nah, IMO ini melakukan tugas secara berkala juga mengupdate kondisi-kondisi kekinian. Contoh, sejak ada Le Bourget, di Le Bourget, saya lupa Le Bourget itu kalau tidak salah di sekitar Perancis ujung sana, saya lupa pastinya, Belgia mungkin. Itu ada kapal peluru yang berangkat dari Le Bourget itu nama apa? Setelah berangkat itu kamar menutup pintu rangka dan bornya, atau nggak rangka udah lupa, air masuk sama tenggelam baru sekian dari wilayah. Maka jadilah saya lupa pasal bukan salah SPS itu. Nah lalu ingatnya paling Leonardo DiCaprio sama si ceweknya siapa yang Kate Winslet ya, itu adalah Titanic, di mana dikatakan oleh pembuatnya saat itu yang kapal mewah terbesar, termewah terlebar dengan 2 balik-balik, yang kemudian dikatakan dalam kalimat-kalimat kalimat-kalimat tidak
itu yang dari megahnya kapal ini bahkan Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan, ya kan? Bayangkan, akhirnya terjadi baru sekian menit atau berlayar sudah tenggelam, ya kan? Ya karena saya nggak ngerti apakah ada kaitan dengan arogansi manusia, tapi faktanya begitu. Hanya oleh sebongkah es sobeklah dirinya maka tenggelam. Saya nggak mau tenggelamnya ya, tapi kemudian atas dasar itu dilahirkanlah yang namanya safety of life at sea, ya, SOLAS. Kalau di udara 911, maka ada yang namanya Marshal Air Marshal. Jadi polisi udara yang berbawa pesawat, membawa senjata di udara untuk penerbangan internasional. Lalu diharuskannya penerbangan itu kabin dan pilot dan penumpang itu pintunya harus anti peluru. Jadi itu salah satu dari rekomendasi Indonesia yang namanya adalah bisa, kalau PBB kan resolusi ya, kalau ini bisa namanya apa namanya sirkuler lah. Kalau di udara itu namanya CSR, Civil Safety Regulation. Kalau di IMO juga ada. Nah, forum itu ada yang tahunan, ada yang 2 tahunan, ada komite, ada juga yang pemilihan anggota. Termasuk Indonesia kategori C karena dia kan negara dari 200 sekian tuh terpilihlah, lupa saya jumlahnya 20 atau berapa, Indonesia selalu terpilih. Artinya kalau terpilih dia punya peran, punya suara untuk menyampaikan bagian dari ide, pandangan dan konteks hukumnya. Yang diterima oleh AIM adalah regulasi non convention vessel, jadi kapal yang tidak kelas. Mungkin 12 ke bawah itu ada aturannya, kapal-kapal di sungai, di pedalaman diadoplah oleh AIM. Nanti kalau sudah menjadi aturan AIM disepakati oleh semua negara, menjadi diratifikasi jadi undang-undang internasional tadi. Loh, apa ratifikasi? Ratifikasi adalah aturan internasional yang diidekan oleh negara anggota AIMO yang kemudian oleh AIMO itu disetujui untuk diterapkan oleh negara lain, misalnya 116 atau 214 anggota yang kemudian kalau menjadi hukum nasional namanya diratifikasi, dijadikan hukum Indonesia nasional atau undang-undang atau kepres. Kalau teknik kepres, kalau menyangkut hak asasi manusia dan sosial yang lain oleh undang-undang. Maksudnya apa ini? Ingat Pak Jokowi tanggal 20 November diminta menyetujui adanya flight information region yang antisipasi penerbangan di Rio yang didelegasikan kepada Singapura diserahkan atau diambil oleh Indonesia 15 tahun sejak 2009 dan sudah diambil kemarin. Dan waktu kami masih di Biro Hukum, kami membuat di Pertama Menteri tolong buat klasifikasinya dalam bentuk kepres. Kita perjuangkan dengan dorongan pimpinan dan mitra-mitra yang lain, MU dan sebagainya, setnek lahirlah kepres mengenai FIR. Nah, ini ratifikasi namanya. Jadi nanti diadopsi oleh itu sehingga didistribusikan ke IQ, karena itu kan IQ, International Aviation Association. Jadi itulah eksklusivitas dari profesi adik sekalian, nantinya aturannya tidak hanya hukum nasional. Itu apa tadi? Ya misalnya kalau di laut mungkin ada tata cara bernavigasi, kalau ada lampu di depan itu maka harus ke kanan, itu ada cara-cara di sekitar kanan, sekitar kiri, lampu hijau, lampu kuning, lalu apapun lah namanya. Nah itu yang setiap negara harus sama. Jadi tidak boleh saya maunya yang praktis aja Pak, nggak bisa. Selama tidak comply maka kapal-kapal kita tidak boleh berlayar ke negara yang sudah menerapkan itu. Kita pernah mendapatkan predikat di blacklist 14 bidang laut. Saya lupa penyebabnya ya, tapi kalau penerbangan pun pernah menjadi di-ban oleh Eropa karena dianggap rawan terhadap aspek keselamatan yang sangat rendah. Terus di-upgrade terus, ditingkatkan, dievaluasi, diaudit oleh IQ ya kalau penerbangan sampai pada tahun 16 baru boleh terbang lagi ke Amerika. Yang semua nggak boleh kan, waktu yang lain jatuh berkali-kali macam-macam itulah. Yang ada kanibal, yang kemudian ada stabilisatornya menjadi kemasukan apa namanya es batu lalu menjadi tidak lagi bisa terbang dengan benar sehingga tidak dalam kendali pilot, disuruh ngiri malah kanan, disuruh malah naik mungkin. Nah itu terjadi di
larang terbang. Nah, kapal pun seperti itu. Waktu itu kalau nggak salah, maka kemudian muncullah STCW, amandemen, ya kan. Nah, yang seperti ini itu nanti silakan adik-adik kembangkan, capailah profesi kalian. Ini nggak ngomong cita-cita. Kalau masih SMA, saya katakan capailah cita-citamu setinggi langit. Kalau sekarang nggak, capailah prestasi profesimu setinggi-tingginya. ANT 4, ANT 3, ANT 2, ANT 1, ANT 0. Kalau ada silakan. Menjadi maling 1, 2, 3, 4 sampai sangat alim, bener-bener alim lah, orangnya alim. Lalu nakoda terus sampai kapten, sampai mayor, sampai kapten, bisa kalau ada silakan gitu. Nah, karena itu bisa dengan cara belajar. Kembali tadi kan, naik pesawat harus pakai sabuk pengaman, kan nggak enak ya kan. Sebetulnya lalu kalau pelampung ada di bawah tempat duduk Anda, ya kan, harusnya kalau naik pesawat jangan pakai pelampung, kan? Harusnya pakai parasit, ya kan. Kita kan masa naik pesawat di duduk. Jadi seperti itulah yang membuat teman-teman itu tinggal saja menjaga performansinya. Ilmu tadi ada di beberapa deretan bahan nanti itu yang bukunya banyak, silakan pelajari. Tapi karena tidak ada dalam silabus kurikulum prodinya ini, belajarlah secara otodidak, belajarlah sebagai bagian dari selain ya misalnya lihat hiburan yang lain, itu kan membuat keseimbangan ya. Cari hiburan dan keseimbangan, karena kalian sebetulnya masih sudah dikatakan tanaman yang belum jadi petik, tapi sudah lebih dari bunga. Kalau masih belum jadi, itu kan namanya diperang lalu menjadi gosok. Ini kan sudah tinggal memetik. Kalau anak-anak masih di jalanan, masih trek-trekan, masih anak-anak ya bahasa teranya SMA yang bandel-bandel, itu masih belum membentuk apapun. Bahkan masa depannya masih belum tergambar. Ini sudah jelas dan sangat jelas. Tinggal melangkah saja. Maka asahlah, karena tidak semua dari 400 orang ini yang menjadi terbaik, hanya satu, namanya terbaik, pasti satu. Nah, yang satu ini mungkin bisa saja nanti pekerjaan mendatangi kalian, bukan kalian mencari pekerjaan. Karena apa? Namanya terbaik, unggulan, ya kan? Nah, tentunya dengan selling point yang berbeda. Kalau semua orang mempelajari yang ilmu akademisnya tadi, kalian memiliki ilmu plus dengan yang tambah tadi, ilmu hukum tadi. Bukan lalu hukum itu adalah hukum apa kayak hukum itu aturan tentang kepelautan, yang namanya SOLAS, yang namanya SPS Code, Marpol, Polrek, itu kan nggak semua orang tahu, ya kan? Apalagi kita kalau nggak tahu kan sangat salah. Konvensinya AIMO itu kalau tidak salah ada hampir sampai 36 kalau nggak salah itu. Maka itu saja satu konvensi itu sudah Marpol ya, Paris Revolution itu kan banyak. Nah, itu baca, sehingga nanti kalau ada penjenjangan peningkatan maka sudah paham itu. Karena tidak ya, kalau kita nggak perlu belajar tentang ilmu nuklir, atau saya akan belajar Pak tentang konvensi masalah seni tali, nggak ada guna. Yang mendekati yang linear, kalau orang yang linear, yang mendekati yang linear, yang membuat kalian itu bisa mempunyai pengetahuan lebih dari teman-temannya. Dan itu ya cara kita untuk menjadi selling point-nya tinggi, kan begitu. Apa ya kira-kira yang bisa coba, apalagi yang lain-lainnya? Sepintas saya dah. Kalau yang tadi yang PPPP itu apa sih Pak? Ini juga kita sebetulnya gini teman-teman saya, secara prinsip ya, secara gambaran umum, secara sharing, teman-teman sudah relatif mendapatkan gambaran ternyata inilah dunia di mana saya nanti akan mempunyai peran, di mana nanti saya akan berkiprah, di mana nanti saya akan menapak karir masa depan saya. Nah, selebihnya yang tadi yang sangat spesifik, skop tertentu, misalnya ya bahasa ilmu nautika, ilmu apa namanya navigasi, ilmu mesin, kemudian
ilmu apa namanya itu ya, pemetaan dan sebagainya lah. Itu yang silakan untuk setiap harinya keseharian kalian mendapatkan menimba ilmu dari para dosen-dosen kita ya. Dan kalau yang nggak jelas tanya ke mereka itu pasti akan memberikan bagian dari kemampuannya karena sudah tertanam oleh para dosen-dosen. Nah ini bahwa ilmu yang baik yang diajarkan menjadi bagian dari barokah untuk bisa pahala dan akan membawa manfaat selama dunia akhirat. Karena ujungnya ada di situ. Dan yang paling penting adik-adik sekalian, bagi yang masih mempunyai orang tua, selalu minta doanya dan minta doanya. Perbaiki hubungan karena tidak pernah ada manusia siapa apapun lahir dari bayi. Semua lahir dari ingat waktu belajar, waktu tergoda untuk yang nakal-nakal ingat. Bayangkan wajah ibu kalian yang sudah tua kan. Setahu saya nggak ada anak yang usianya lebih tua dari ibunya. Pasti lebih tua ibunya. Bayangkan bagaimana mereka menunggu kedatangan kalian dengan penuh kesuksesan. Bayangkan itu. Dan tidak perlu berkecil hati apapun latar belakangnya. Dunia saat ini terbuka kesempatan untuk kemanapun. Saya pernah ketemu dengan staf ahli, tenaga ahlinya Pak Jokowi, anak-anak muda dari Papua yang sampai dia mengambil deres namanya itu menderes ke detak. Dia bisa sekolah di Harvard. Ada juga anak pantai yang sekolah ke luar negeri karena kemampuan dia secara serius untuk menekuni masing-masing bidang profesi dan sekolahnya. Saya pun sempat mempunyai kesempatan sekolah keluar tidak karena orang tua karena negara mulai beasiswa. Sekali ya enggak. Pertama tes nggak kena. Pertama tes ke Prancis nggak kena. Sikut dalam negeri nggak kena karena namanya bukan turkol ya namanya TPA, bukan tempat pembuangan air sampah enggak. Adalah tes potensial yang seharusnya 500 ya, bukan turkol, cuma 498. Kurang dua nyesek kan. Saya tunda setahun, coba lagi kan dari Prancis malah kena. Artinya apa? Disitulah pengertian jangan sekali-kali putus asa. Yang menjadi kekuatan kalian adalah semangatnya. Hasil bukan urusan kalian, urusan Allah. Semangatnya. Kalau nggak lulus bulan ini atau sebentar ini belajar lagi, pasti dengan keyakinan dan sungguh-sungguh bisa lulus. Insya Allah menjadi lulus karena ada niat, ada kesungguhan, ada upaya dan ada kelengkapan instrumen, ada otak, ada mata, ada tangan, ada hati. Lakukan itu. Karena dan kita doa karena Tuhan tidak pernah tidur. Jadi itu teman-teman sekalian yang saya lebih kepada gambaran umum tentang dunia hukum kepelautan, lalu juga memotivasi semangat teman-teman, memberikan gambaran tentang betapa cerahnya masa depan teman-teman, sepintas mengenai mahkamah pelayaran dan konsekuensi risiko dari pelaut yang tidak profesional, lalu aspek-aspek keselamatan yang tidak bisa dilupakan, tidak boleh dilalaikan apabila kita menggunakan cara-cara yang tidak sesuai prosedur dan standar operation. Lalu yang lain-lainnya saya kira akan diperoleh dari para wakil, para dosen, para instruktur, para akademisi, sivitas di sini yang nanti akan kalian dapatkan sampai di wisuda. Saya kira itu ya Pak Wakil dan para teman-teman saya semua, fungsional dan juga adik-adik yang sangat saya banggakan ya, peraih masa depan pewaris negara ini. Insya Allah semuanya bisa menjadi mendapatkan barokah dari Allah, amin. Dan saya sebagai orang yang sangat tidak sempurna, tentunya jauh dari hal yang semuanya benar. Tentunya ada kesalahan saya baik dalam penyampaian tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya kira itu teman sekalian. Dan sebelum diakhiri ini yang penting ya, ada itu namanya subscribe Hari Kris channel. Tadi Mas Yudanto menyampaikan ada 500 orang akan di subscribe, itu nanti mendapatkan pahala. Kenapa? Karena membuat orang lain senang itu mendapatkan pahala. Dan itu bisa ada hiburan, ada stand up komedi. Bagi yang senang motor cross ada motor cross. Jadi banyak lah di situ. Itu yang membuat saya masih agak baru. Jadi mungkin ya tidak bagus tapi bisa dilihat.
sebagai hiburan di samping pelajaran-pelajaran tadi di Google aja di HP kalian ya. Terima kasih. Salam ke orang tua masing-masing. Suatu saat nanti kalau kembali ke sana dan selalu sungkem sayangilah orang tua kalian dan jagalah hubungan dengan Allah, dengan Tuhan dengan cara ibadah sesuai keyakinannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nyatet nomor HP silakan ya. Siapa tahu mau tanya apa. 08 sampai lupa sampai 8 08 1 2 3 4 5 6 7 8 terus 67. Jadi bukan bohongan, itu beneran HP-nya itu. Ambil aja kalau nomornya, kalau HP-nya jangan. Makasih. Terima kasih Pak atas materi kuliah umum pada pagi hari ini yang telah disampaikan.